Kalau mau dikirim bisa kami bantu free, tapi dengan syarat kami perlu approval dulu dari Singapura, karena ada yang bertanggung jawab di Singapura untuk pembiayaan jenengan ini. Kalau jenengan ingin cepat, ya solusinya ya dari kami COD, tentunya dengan biaya mandiri. Kalau semuanya ingin cepat ya nggak bisa, Bu, kami stok kami kan juga terbatas, transportasi kami juga terbatas. Kalau COD travelnya lebih banyak. Terus itu memang besok bener datang ya? Insya Allah besok semuanya datang. Insya Allah. Dinteni kene, Ya terserah pilihan. Selesaikan dulu. Koper wong umroh padha teko. Koper kita ngurung teko. Mbuh ning ndi sih an? Tani jangru setengah jam. Bagasi dari Hongkong belum datang, katanya besok pagi. Peristiwa di pajak dan di Bea Cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap para pemerintah. Yang harusnya berdasarkan risk management. Jangan sampai semua orang kemudian diadul-adul barangnya yang membuat marah. Beberapa waktu lalu ada informasi ya dari teman-teman yang pulang dari Hongkong ke Juanda naik Scott ya, dimana kalau naik Scott itu harus transitnya di Singapura. Nah, ini terjadi di teman-teman Hongkong tapi tidak terjadi di teman-teman yang dari Taiwan ya. Jadi bagaimana ini terjadi? Karena memang teman-teman yang dari Hongkong transit Singapura kemudian ke Juanda. Orangnya sudah tiba, tapi kopernya belum tiba. Dan ketika minta tanya pada petugas, katanya kopernya masih ada di Singapura dan masih menunggu kedatangan. Nah, kenapa sih hal ini terjadi gitu ya? Jadi perlu teman-teman ketahui semuanya bahwasanya hari-hari ini adalah high season ya, bener-bener jam repot, jam sibuk sekali menjelang Lebaran dan liburan juga. Jadi banyak maskapai itu yang mereschedule waktunya, merubah jadwalnya, sehingga banyak teman-teman itu yang ada yang kelabakan juga, ada yang akhirnya bisa menyesuaikan, harus menyesuaikan juga. Kadang-kadang tuh ada yang dari Hongkong atau dari Taiwan ke Singapura, kemudian dari Singapura ke Juandanya itu ada yang ditunda sampai sore hari karena kepenuhan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali terjadi dan hari-hari ini juga banyak yang terjadi. So untuk teman-teman semuanya yang transit ya, kalau transit itu pastikan tidak pindah pesawat. Contohnya kalau pakai Scott ya, dari Taiwan ke Juanda itu di Singapura nggak pindah pesawat, jadi bagasinya itu biasanya langsung ke Indonesia dan dia akan sampai berbarengan dengan orangnya. Kecuali di high season seperti ini, jika terjadi seperti itu biasanya si overload ya, bagasi yang di situ overload sehingga bagasi kalian tertinggal di penerbangan berikutnya. Hal ini mungkin akan sering terjadi sampai nanti Lebaran atau bukan Mei itu juga masih high season ya, masih banyak sekali penerbangan pulang perginya itu masih banyak dan ini masih akan sering terjadi. Terus bagaimana yang paling enak ya, biar tidak ada ketinggalan bagasi atau apa, ini ya penerbangan langsung. Usahakan penerbangan langsung dari Hongkong Cathay ke Surabaya atau dari Taiwan kita ke Jakarta atau ke Bali, itu langsung jadi lebih enak. Dan untuk yang ke Jakarta kemudian meneruskan penerbangan berikutnya itu juga harus ambil bagasi ya, jangan langsung check in aja nanti bagasinya dicari di tempat tujuan kedua ya bakal nggak ada gitu ya. Itu informasi ya, kenapa kok teman-teman banyak bagasinya yang belum sampai, orangnya udah sampai, ini karena overload yang terjadi di bandara atau di pesawat tersebut ya, karena memang yang paling murah ya Scott itu loh untuk saat ini. Saya ini ada kasih trik ya untuk teman-teman semuanya yang paketan maupun yang bawa bagasi atau koper banyak itu yang nanti diperiksa bea cukai, triknya agar selamat tidak diambil oleh oknum-oknum nakal yang ada di bea cukai ya. Nah, pertama ya isinya wajar ya, sesuai aturan lah, wajar. Nanti kalau isinya udah wajar ataupun kalau isinya nggak wajar kan ada ini keterangan pindahan ya. Jadi udah finish di Taiwan, pulang barang-barang semua, ini barang-barang pindahan itu ada surat keterangannya ada. Nah, kalian tulisilah di dalamnya itu selembar gitu, kertas yang lebar gitu, dengan kata-kata yang baik. Assalamualaikum Pak Bea Cukai, terima kasih telah memeriksa saya hanya PMI biasa yang saat ini pulang ke Indonesia. Ini barang-barang saya pribadi ya, bukan barang orang lain, bukan untuk saya jual, bukan untuk saya perdagangkan. Ini barang saya, oleh-oleh saya, kenangan-kenangan saya dari Taiwan ataupun dari negara lain ya, Hong Kong. Saya pakai sendiri, tolong Pak, jangan disita, jangan dipajekin, jangan diobrak-abrik ya Pak ya. Tulisin seperti itu. Kami hanya PMI biasa. Tulisin seperti itu di dalamnya. Nanti semoga dengan trik seperti itu
barang-barang kalian ketika pihak oknum bea cukai membuka dan melihat itu nggak jadi ditutup kembali dengan izin Allah ya tentunya. Nah itu salah satu trik ya, jadi untuk teman-teman semuanya ya mau gimana lagi kan seperti itu. Bahkan sebenarnya udah disentil ya sama Pak Jokowi, juga udah disentil untuk bea cukai dan Kemenkeu ya, keuangan, imigrasi dan lain sebagainya itu udah disentil karena memang saat ini citranya sedang buruk-buruknya di masyarakat ya. Kemudian Bu Sri Mulyani sendiri juga udah nyentil dimana jangan semua barang milik penumpang itu dibongkar, terutama kalau mau membongkar itu Bu Sri Mulyani itu mengatakan ya lihat-lihatan yang dibongkar itu siapa gitu loh. Ini ada potensi enggak untuk melanggar, ini ada potensi enggak untuk membawa barang yang banyak kemudian diperdagangkan lagi di Indonesia, itu harus dilihat potensinya ya. Kalau kita teman-teman TKI pulang kan ya untuk keluarganya saja kan potensinya nggak ada, itu sangat kecil sekali, walaupun ya ada 1-2 orang yang berpotensi memang seperti itu, titipan-titipan itu ada 1 orang yang berpotensi. Nah mungkin itu ya informasi hari ini, dan semoga ke depan selalu ada perhatian khusus baik dari Presiden, dari Kemenkeu, ada penyelesaian yang bagus sehingga teman-teman yang pulang ke Indonesia bisa nyaman dari negara penempatan sampai bertemu dengan keluarganya. Jangan sampai PMI menjadi sasaran pemalakan oknum-oknum yang nakal. Jayo semua.